Hai guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Muham. Apa kabar teman-teman? Tentunya teman-teman senantiasa dalam keadaan baik ya. Sudah lama tentunya kita tidak bertemu lagi di dunia YouTube teman-teman. Senang sekali rasanya saya boleh kembali menyapa teman-teman. Untuk kali ini saya akan bercerita bagaimana dulu saya melahirkan anak pertama teman-teman, yang dimana saya melahirkan di hospital Kerajaan Ipoh ya, Permaisuri Bainun, Ipoh Perak, anak pertama yaitu anak lelaki, yang dimana pada masa itu teman-teman saya kena suspek H1N1 selesema babi, tapi masih suspek ya, belum kena, masih suspek. Nah, mau tahu bagaimana kejadiannya teman-teman? Tonton terus, jangan skip, dan tetap teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih teman-teman, selalu support channel saya, dan jangan lupa like dan komennya. Yang baik kita ikut, yang tidak baik kita singkirkan teman-teman ya. Oke, check it out. Jadi waktu kandungan saya berumur 9 bulan teman-teman, di rumah saya sudah merasa ada gejala untuk melahirkan ya. Kemudian ibu mertua saya cakap secepatnya pergi klinik, dan bukan pergi klinik, pergi hospital, dan suami saya bawa saya pergi hospital. Dan sesampai di sana kita buat segala urusan ya, urusan untuk masuk ward seperti itu ya. Jadi karena masih lama nunggu teman-teman, walaupun sudah punya gejala akan melahirkan seperti itu, tapi belum begitu ada tanda-tanda baby akan keluar ya, karena masa itu masih 2 cm. Jadi karena dokter cakap mungkin agak lama, entah besok pun belum gitu ya. Jadi saya pun minta suami saya bawa saya pulang saya dulu seperti itu. Jadi masa itu petang kita balik lagi ke rumah, dan sampai di rumah teman-teman saya angkat kain. Pagi kan saya jemur kain nih, udah gitu sampai di rumah dari hospital karena nggak jadi masuk ward. Sampai di rumah saya angkat jemuran. Begitu saya letak jemuran, saya duduk dekat span sofa ya, saya dudukkan span sofa di lantai, saya duduk dan saya lipat kain sementara suami saya tengok TV, masa itu main HP ya. Tiba-tiba ada sesuatu cairan keluar teman-teman, ada cairan pup macam tuh kan, ada cairan. Pas itu saya tengok ternyata span yang saya duduki tadi tuh semua sudah basah, dan itu maksudnya saya punya ketuban sudah pecah ya. Jadi secepatnya juga suami saya bawa balik saya ke hospital, dan tunggu giliran lagi teman-teman, tunggu sudah terasa sangat sakit ya, tunggu lagi, dan akhirnya sudah malam baru dapat bilik ya, dapat kamar untuk tunggu giliran supaya kita masuk ke bilik melahirkannya. Jadi saya masuk ke bilik persalinan. Selepas itu suami saya pulang teman-teman ya. Jadi kalau di sini kita melahirkan, kita tidak boleh ditunggu sama keluarga, atau kita tidak boleh tunggu sama suami atau siapapun itu. Hanya nurse saja, dan dokter boleh temankan kita di situ. Apa-apa misalnya sesuatu yang kita perlukan, kita bagi tahu saja dekat nurse ya. Jadi masa itu karena suami saya sudah pulang ya, malam tuh saya nginap di ward bersalin ya teman-teman. Malam itu memang tak boleh tidur langsung, semua sakit, tak tahu bagian mana yang sakit, pokoknya semua nggak terbilang sakitnya teman-teman. Masa itu kalau boleh katil itu patah, sudah patah teman-teman, sangkin kuatnya saya pegang teman-teman ya. Disitulah kita terkencing ya, disitulah aduh tak boleh, serba salah tak tahu mau cakap apa. Dan menjelang pagi teman-teman, menjelang pagi nurse sudah bagi tahu dekat dokter bahwasanya dari tadi malam ini puan ini sudah masanya seperti itu kan. Jadi saya ditolak ke bilik bersalin ya, dari dari kamar tadi ke bilik bersalin untuk saya diproses untuk selanjutnya teman-teman. Jadi di sana sudah ada katil, semuanya lengkap, nurse pun ada, dan dokter juga ada. Masa itu cek segala macam. Dan tak tahu kenapa teman-teman, masa dia cucuk saya punya belakang ya, saya punya belakang epidur ke itu apa namanya pun, saya pun tak ingat ya. Masa itu rasanya badan tak boleh bergerak, langsung tak boleh bergerak. Kemudian saya panggil suami datang, suami saya beli
obat oles apakah itu namanya. Jadi dia oles sikit-sikit gaban saya, jadi agak lega sedikit. Rupanya yang dia masukkan dekat tulang belakang itu terlalu dalam, jadi dia itu nas tarik balik sedikit, jadi sudah oke teman-teman. Tapi tak tahu kenapa tiba-tiba dokter cakap harus bawa saya ke bilik operation ya teman-teman. Tak tahu kenapa, saya pun tidak paham. Suami saya sign, suami saya mungkin sudah paham ya, jadi dia sign, saya ditolak ke bilik operation teman-teman. Jadi saya akhirnya dioperasi ya. Sebelum masuk bilik operasi saya dikasih obat untuk obat bius ya, obat bius untuk mematikan separuh badan saya ini teman-teman. Oke, selepas dioperasi teman-teman, selepas proses operation itu ya, anak sudah pun lahir, dan masa itu nurse angkat dia, saya sudah dengar bunyi dia teman-teman ya. Nurse angkat dia, kemudian dia tunjuk saya, oh ini jenis kelaminnya ini seperti itu ya. Dan ya kita memang sudah tahulah jenis kelaminnya itu karena masa kita cek 5 bulan, 6 bulan pun sudah tahu. Dokter sudah bagi tahu karena kita ada cek bulan-bulan seperti itu ya. Jadi selepas melahirkan, proses melahirkan selesai semuanya, anak dimandikan, saya pun dibawa lagi ke bilik tempat ibu-ibu yang sudah melahirkan lah. Beda dengan tempat ward yang menunggu ya, ini yang sesudah melahirkan. Jadi masa itu saya dapat bilik, dalam bilik itu ada 6 orang teman-teman yang sudah melahirkan. Dan masa itu sebelah katil saya merasa saya ini orangnya kok kuat sekali seperti itu ya. Baru melahirkan sudah boleh jalan teman-teman ya, sudah boleh angkat barang, angkat minum sendiri seperti itu. Dan keesokan harinya tidak tahu kenapa juga saya dipindahkan bilik ke bilik yang 2 orang saja, satu bilik ya, 2 orang. Masa itu sebelah saya itu istrinya orang Cina, suaminya orang Cina juga. Jadi dalam bilik itu hanya kita berdua saja. Nurse kalau anak mau nyusu, nurse akan bagi anak dengan kita seperti itu ya, dia tidak akan biarkan kita sendiri jaga. Tapi selepas 2-3 hari saya belum sehat lagi ya teman-teman, saya dipindahkan lagi ke bilik yang satu lagi yang isinya kemarin ada 3 orang ya, 3 orang. Masa itu ada budak Melayu, Cina, dan saya. Dalam bilik itu dia orang balik masuk lagi orang, dia orang balik masuk lagi orang. Hanya saya yang tidak pulang-pulang masa itu ya teman-teman. Sampai berapa hari saya pun sudah lupa ya, 5 hari ke 6 hari saya di situ belum juga pulang. Kenapa? Karena suhu badan saya naik teman-teman ya. Suhu badan saya naik, dikasih obat untuk turunkan demam ya. Masa itu turun sekejap, lepas tuh naik lagi seperti saya pun menggigil teman-teman ya, demam tinggi sampai sudah tak boleh tahan ya teman-teman. Pas saya nyusu pun dokter tengok saya, masa dia cek ya, dia tengok saya, kamu mata sudah macam lain, dia cakap seperti itu ya. Mata sudah lain macam sayu, sangat macam tak berdaya seperti itu. Lepas itu dia tengok saya punya susu ya teman-teman, rupanya bengkak pasal anak saya suka tidur. Lepas itu kalau dia tidur ya, yang namanya saya pun letih ya teman-teman ya, dia tidur saya ikut tidur teman-teman. Saya tidak tahu ya kalau bayi itu harus dikasih susu sekerap mungkin seperti itu ya. Kalau supaya tidak bengkak seperti itu, kasih dia 2 jam sekali seperti itu, bangunkan saja, kacau saja dia, nurse cakap. Saya pun tak paham ya masa itu, karena anak pertama teman-teman ya, tidak ada yang bagi tahu, tidak ada yang ajari seperti itu ya. Jadi anak saya gemuk teman-teman, suka tidur. Kalau dia tidur saya pun tidur teman-teman ya. Orang kata anakmu baik ya, anakmu tak rewel macam tuh. Sampai mertua saya pun cakap, oh baik budi seperti itu ya, karena dia suka tidur teman-teman. Jadi saya pun kasihkan tidur sampai saya punya susu bengkak dan saya pun demam. Masa itulah teman-teman, dokter cek saya punya suhu memang sangat tinggi, tak boleh dicampur dengan orang lagi, karena masa itu masa selesema burung teman-teman, selesema babi. Masa itu H1N1 sangat viral dulu, H1N1 ya, tapi dia merebak dulu tak macam sekarang ya, tak macam COVID-19 sekarang, dia merebak tak begitu cepat lah. Tapi itulah dokter takut saya terkena teman-teman, jadi saya diisolasi teman-teman. Saya diantar ke bilik paling atas,
paling atas teman-teman, di mana tidak ada sesiapa, tidak ada orang yang boleh mengunjungi, anak pun tidak boleh dengan saya. Jadi masa itu suami saya panggil mertua saya untuk datang, dan mereka bawa anak saya pulang, dan saya masuk ke bilik isolasi teman-teman, bilik yang diasingkan, yang hanya boleh nurse dengan dokter saja masuk dalam teman-teman untuk merawat saya, yang lain memang tidak boleh. Jadi masa itu suami saya dan mertua saya pulang membawa anak saya teman-teman. Ya, apalah perasaan seorang ibu ya, baru melahirkan sudah harus pisah dengan anak teman-teman. Apalah perasaan, tentunya teman-teman tahu ya perasaan itu seperti apa. Tapi demi untuk sehat teman-teman, saya dibawa ke sana, saya dirawat di sana. Banyak ya obat yang dia coba. Saya lagi ronsen teman-teman, supaya jelas itu sakitnya seperti apa ya. Mana tahu itu air susu sudah kena paru-paru seperti itu ya. Saya di X-ray, di ronsen, ternyata semua tidak ada apa-apa, hanya demam dan bengkak saja. Nah, masa itu dokter press saya untuk terus keluarkan ASI seperti itu ya. Jadi itulah di dalam bilik itu teman-teman, saya makan sendiri, pergi toilet sendiri. Masa itu katil tinggi teman-teman, ya biasalah baru operation kan, berair lagi saya punya perut teman-teman yang sudah dibelah tadi, berair lagi. Dan masa itu hari kedua, emak saya telepon ya, karena saya memang sudah ada planning kalau time melahirkan itu emak saya tak perlu datang. So bila saya sudah melahirkan, dia boleh jaga saya dan dia lebih lama lagi di Malaysia seperti itu ya. Jadi saya sudah planning tarik dia punya kedatangan kapan seperti itu ya. Jadi pas kalau anak saya sudah keluar dari hospital, mak saya boleh jaga. Lepas pantang saya boleh bawa mak sekejap jalan-jalan, seperti itu planning saya teman-teman. Jadi dia, karena saya pun tak ada call mak, akhirnya dia call saya teman-teman. Lepas itu saya cakap saya sudah melahirkan. Mak saya pun terkejut. Mak saya terkejut ya teman-teman. Saya cakap saya sudah melahirkan dan tolong doakan mak saya tak boleh keluar hospital sebab demam. Dokter cakap takut saya kena H1N1, macam sudah ada gejala H1N1 seperti itu ya, sama babi. Jadi masa itu mak saya panggil dia punya Ito teman-teman, dia punya adik lelaki. Mereka pergi church ya, mereka pergi ke gereja dan ajak pastor berdoa. Dan malam itu mereka berdoa. Besok pagi teman-teman, yang tadinya saya setiap malam itu, saya di bilik itu 3 hari ya teman-teman, yang tadinya setiap hari itu saya punya bantal 7 teman-teman. Selepas saya panggil mak saya berdoa dan mereka berdoa dengan pastor yang di kampung ya, besok paginya teman-teman, tiba-tiba bantal yang 7 itu teman-teman, saya rasa macam tak perlu lagi. So saya angkat semua, saya pakai bantal 1 saja. Begitu masuk dokter yang shift pagi, dia masuk, dia tengok saya punya bantal tinggal 1 teman-teman, dia jempol saya seperti ini. Lepas tu dia tanya saya ada sesak ke tak. Lepas tu saya tarik tangan dia, terima kasih dokter, terima kasih. Macam merasa sudah tak ada sesak ke apa, demam pun sudah turun ya. Lepas tu dia cakap tak apa, it's okay katanya. You baik, kita pun happy, dia cakap seperti itu. Saya menangis teman-temannya, saya menangis masa itu. Saya ingat anak saya di rumah, dalam hati saya sudah boleh jumpa anak saya seperti itu ya. Jadi nunggu prosedur untuk buat surat-surat bahwasanya saya sudah sehat pun 1 hari teman-teman. Jadi besoknya saya sudah pulang ya, saya sudah pulang dan saya ke rumah mertua saya dan bertemu dengan anak saya teman-teman. Puji Tuhan kan, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan wah, sangat teruja sekali rasanya masa itu, walaupun tidak ada teman keluarga yang boleh menjenguk saya teman-teman. Tidak terlalu penting, yang penting doa mereka sampai dan Tuhan menyelamatkan saya dan anak saya seperti itu ya. Jadi kisah ini selalu dan senantiasa saya ingat teman-teman, betapa bahayanya betul ya virus ini teman-teman. Saya mau kongsikan sedikit, virus COVID-19 ini pun gejalanya sama ya, sesak, demam seperti itu ya. Jadi alangkah baiknya kita jaga, karena saya sudah merasakan terlebih dahulu kayak mana gejala itu menghampiri saya teman-teman ya. Walaupun itu hanya gejala seperti itu, rasanya sakit sekali, sesak, tak boleh napas ya. Bantal 7, bayangkan teman-teman, bantal saya 7.
Artinya kalau bantal 7 saya tidak tidur lagi teman-teman, saya duduk, saya tidur duduk ya. Itu artinya kalau saya pakai 7 bantal, saya tidur duduk teman-teman. Jadi baiklah kita jaga kesehatan kita supaya kita tidak jangkiti virus ini teman-teman ya. Terima kasih untuk kesempatan teman-teman mendengarkan sedikit masa-masa saya melahirkan. Dan untuk sepengetahuan teman-teman, saya melahirkan di Malaysia pertama kalinya tahun 2009 ya teman-teman, di Ipoh Perak, di rumah sakit atau Hospital Permaisuri Bainun Ipoh. Nah, puji Tuhan nasnya baik ya, dokternya juga baik. Kita walaupun orang luar, kita akan dilayan seperti orang tempatan teman-teman ya. Walaupun kadang kita kecewa dengan layanan karena ada sebagian yang baru-baru belajar yang akan buat kita juga seperti itu ya. Kadang ada yang ada yang kecewa pasal biasalah ya, anak-anak belajar seperti itu, macam perawat-perawat yang baru belajar, layanannya belum begitu, dia pun masih belajar teman-teman ya. Jadi apapun itu ya, tetap aja lah, hanya itulah yang boleh kita lakukan. Kalau tidak mau di situ teman-teman, kita harus ke hospital swasta teman-teman, yang bayarannya ya mungkin 4.000 satu malam seperti itu ya. Berbeda dengan hospital yang di kerajaan ini, tidak perlu bayar mahal-mahal. Kalau operation pun 100 ringgit seperti itu teman-teman ya. Oke, itu saja yang mau saya kongsikan teman-teman. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga kita tetap dalam keadaan baik dan tidak kurang satu apapun ya. Oke, bye semuanya. Salam dari saya. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.